Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habil Fajrul Halim dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bahaya-bahaya yang ada pada pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Bahaya pada pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu safety hazard. Safety hazard adalah bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya insiden injury baik pada manusia maupun pada proses kerja. Yang kedua yaitu health hazard. Health hazard adalah bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Berikut macam-macam safety hazard dan health hazard. 1. Mechanical hazard. Disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik seperti tersayat, terjatuh, tertindih, dan terpeleset. Merupakan jenis bahaya yang berdampak pada fisik dan kesehatan, menyebabkan gangguan fisik, kesehatan, dan penyakit akibat kerja. Dampaknya bersifat kronis. 2. Electrical hazard. Bahaya yang timbul sebagai akibat adanya energi listrik. Listrik dapat menimbulkan bahaya berupa hubungan pendek, kebakaran, dan sengatan listrik. Sumber bahaya listrik yang paling utama adalah penghantar listrik yang umum dipakai pada rumah dan industri. 3. Chemical hazard. Merupakan potensi bahaya yang berasal dari bahan kimia, baik dalam bentuk gas, cair, maupun padat, yang mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak, dan korosif. 4. Psychological hazard. Suatu bahaya non-fisik yang timbul karena adanya interaksi dari aspek-aspek uraian tugas, desain kerja, dan organisasi serta manajemen di tempat kerja, serta konteks lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan fisik, sosial, dan psikologi. 5. Ergonomic hazard. Bahaya yang diakibatkan dari ketidaksesuaian desain lingkungan kerja dengan para pekerja. Misalnya, sikap kerja atau posisi duduk, ukuran alat kerja, sistem kerja, dan cara kerja. 6. Physical hazard. Merupakan potensi bahaya yang berupa energi, misalnya termis, dari panas udara, panas mesin, radiasi, dan ledakan. Kemudian dinamis, dari motor, roda gigi, dan pemotong. Dan yang terakhir, dari suara bising. 7. Biological hazard. Merupakan potensi bahaya yang berasal dari makhluk hidup atau mikroorganisme di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya racun, bakteri, virus, parasit, kuman, dan lain-lain. Setelah membahas bahaya-bahaya yang ada pada pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, selanjutnya kita akan membahas pengendalian risikonya. Pengendalian risiko merupakan tahapan-tahapan yang harus seorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut. Macam-macam pengendalian risiko berdasarkan hierarkinya. Yang pertama yaitu eliminasi. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, modifikasi engineering. Yang keempat, administrasi. Dan yang terakhir, alat pelindung diri. Eliminasi. Pengendalian risiko ketiga untuk mengeliminir atau menghilangkan suatu bahaya. Karena apabila bahaya sudah dihilangkan, maka sangat kecil kemungkinan akan mengancam pekerja. Hierarki pengendalian risiko ini adalah yang paling utama, sebab dengan menghilangkan risiko kecelakaan,
maka sangat mungkin kecelakaan tidak akan terjadi kembali. Contoh kasus, ketika di tempat kerja kita melihat ada oli yang tumpah atau berceceran, maka sesegera mungkin kita hilangkan sumber bahaya ini. Substitusi adalah metode pengendalian risiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Contoh kasus, pada mesin diesel yang terdapat kebisingan tinggi, maka sebaiknya kita mengganti mesin tersebut dengan yang memiliki suara lebih kecil agar tidak menimbulkan bahaya kebisingan berlebih. Modifikasi engineering yaitu proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Modifikasi engineering kita lakukan apabila proses substitusi tidak bisa dilakukan. Biasanya terkendala dari segi biaya untuk penggantian alat dan bahan. Oleh karena itu, kita melakukan proses modifikasi engineering. Contoh kasusnya, ketika di tempat kerja ada mesin diesel yang memiliki suara bising. Akan tetapi kita tidak bisa menggantinya dengan yang lain, maka kita harus memodifikasinya agar kebisingan tidak terlalu berlebihan. Administrasi. Langkah ini adalah terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Proses non-teknis ini diantaranya seperti pembuatan prosedur kerja, pembuatan aturan kerja, pelatihan kerja, penentuan durasi kerja, penempatan tanda bahaya, penentuan label, dan pemasangan rambu dan juga poster. Contoh kasusnya, apabila di tempat kerja ada mesin diesel yang mengeluarkan kebisingan berlebih dan sudah tidak bisa direkayasa secara teknis, maka langkah yang harus dilakukan adalah pembatasan jam kerja, pembuatan prosedur, pemasangan tanda bahaya, dan lain sebagainya, dengan tujuan pekerja tidak berlebihan terpapar kebisingan. Alat pelindung diri atau APD adalah hierarki pengendalian risiko terakhir dalam K3. Pengendalian ini banyak digunakan karena sederhana dan murah. Akan tetapi, proteksi yang diberikan tidak sebaik langkah sebelumnya. APD tidak menghilangkan sumber bahaya, sehingga proteksi yang diberikan tergantung dari individu masing-masing yang memakai. Contoh kasusnya, seorang pekerja bangunan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap untuk mengurangi risiko kecelakaan, seperti menggunakan safety helmet, safety boots, safety goggles, gloves, harness, dan lain-lain. Setelah mengetahui definisi dari istilah-istilah tersebut, selanjutnya saya akan mengidentifikasi bahaya sekaligus pengendalian risiko dari pekerjaan atau aktivitas yang saya pilih. Aktivitas pertama yang saya pilih yaitu pekerjaan mengelas knalpot di bengkel las Jalan Gubernur Suryo, Kabupaten Gresik pada hari Rabu 1 Desember 2021. Potensi bahaya yang ada pada pekerjaan mengelas knalpot tersebut adalah yang pertama, bahaya mekanik, yaitu alat las listrik yang bersuhu panas dan mengeluarkan bara di ujungnya. Risiko yang ada yaitu tangan pekerja dapat terbakar akibat ujung dari alat las yang mengeluarkan bara. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan alat las agar tidak dapat digunakan kembali oleh pekerja. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena alat las merupakan aspek yang sangat penting untuk melakukan pengelasan knalpot di bengkel las tersebut. Yang kedua yaitu substitusi, dengan mengganti alat las listrik dengan las karbit untuk mengurangi risiko yang ada pada las listrik. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, dengan memberikan busa pelapis pada alat las agar pegangan pekerja lebih kuat, dan memberi perlindungan pada bagian ujung las agar tidak membahayakan bila sedang tidak digunakan. Yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan logo berbahaya pada box atau tempat penyimpanan alat las listrik agar pekerja dapat lebih berhati-hati ketika menggunakannya. Yang kelima, alat pelindung diri,
yaitu pekerja memakai safety goggles dan gloves untuk mengurangi risiko cedera pada mata dan tangan. Potensi bahaya yang kedua yaitu bahaya fisika. Suhu udara yang ekstrim karena sudah memasuki musim penghujan yang hampir turun hujan setiap hari. Risiko yang ada yaitu proses pengelasan menjadi tidak maksimal dan rasa kedinginan pada pekerja yang tidak dapat menahan rasa dingin. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan suhu ekstrim tidak dapat dilakukan, yang bisa hanya meminimalisir dengan bekerja di dalam ruangan. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi suhu ekstrim tidak dapat dilakukan karena suhu ekstrim menjadi faktor yang tidak dapat dikontrol, yang merupakan cuaca dari alam sendiri. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Menggunakan penutup dari terpal agar proses pengelasan dapat maksimal dan pekerja tidak kedinginan. Yang keempat yaitu administrasi. Menggunakan sistem kerja shift agar pekerja tidak kelelahan dan menghimbau untuk menghangatkan diri ketika kedinginan. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja menggunakan baju waterproof agar tidak basah saat terjadi hujan dan gunakan sarung tangan serta earplug untuk menghangatkan diri ketika kedinginan. Bahaya yang ketiga yaitu bahaya elektrik dari kabel listrik yang digunakan oleh alat las tersebut. Risiko yang ada adalah pekerja dapat tersetrum apabila kabel ada yang terbuka dan terjadi korsleting listrik. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi dengan menghilangkan kabel listrik. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan karena listrik menjadi sumber energi utama untuk bekerja pada les knalpot tersebut. Yang kedua, substitusi. Substitusi hanya bisa dilakukan pada alat las listriknya, tidak dapat dilakukan di sumber listriknya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dengan meletakkan kabel listrik di tempat yang aman dari jangkauan dan melapisi kabel agar tidak terbuka dan mengakibatkan tersetrum serta korsleting listrik. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan edukasi terkait kelistrikan kepada pekerja agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, para pekerja tidak panik dan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja menggunakan safety boots agar tidak mudah tersetrum listrik pada saat ada gangguan. Bahaya yang keempat yaitu bahaya ergonomi. Posisi duduk yang membungkuk dengan waktu yang cukup lama. Risiko yang ada adalah menyebabkan tulang punggung melengkung dan nyeri berkelanjutan. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan kebiasaan duduk yang membungkuk. Yang kedua, substitusi, mengganti posisi bekerja dengan posisi yang lebih nyaman, agar tidak terkena muskuloskeletal. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, dengan memberikan bantalan dan sandaran untuk bekerja, agar punggung menjadi nyaman dan aman saat bekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan durasi waktu berapa lama akan bekerja agar tubuh dapat beristirahat dan tidak terlalu diforsir untuk bekerja. Dan yang kelima, APD. Pekerja menggunakan alat untuk mempertahankan posisi tulang belakang agar tetap pada tempatnya. Bahaya yang kelima yaitu bahaya psikologi. Kelelahan disebabkan pekerja lebih sedikit daripada pekerja yang dikerjakan. Risikonya adalah
menyebabkan lelah berlebihan yang diikuti emosi tidak terkontrol dan kurang fokus dalam bekerja. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi, menghilangkan aktivitas berlebihan dan bekerja secara normal. Yang kedua, substitusi, mengganti sistem buka tutup pelayanan agar tidak berlebihan dalam pekerjaan yang diterima. Yang ketiga, modifikasi engineering, menggunakan alat bekerja yang lebih modern agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan menghindari kelelahan. Yang keempat yaitu administrasi, mengadakan lowongan pekerjaan baru sejalan dengan kios yang semakin ramai. Dan yang kelima, alat pelindung diri. Pekerja menggunakan alat pelindung diri yang sesuai agar pekerja tidak mudah lelah dan bekerja secara maksimal. Bahaya yang terakhir yaitu bahaya kimia. Paparan asap dan gas yang berlebihan. Risiko yang ada adalah menyebabkan masalah kesehatan seperti pernapasan, gangguan indera, dan lain-lain. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber asap. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena aluminium adalah bahan dasar dalam aktivitas tersebut. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti bahan agar tidak menimbulkan asap yang dapat masuk ke dalam tubuh. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, dengan menggunakan kipas angin atau sejenisnya agar partikel kecil menjauhi dari pekerja. Dan yang selanjutnya yaitu administrasi, menghimbau agar pekerja berhati-hati dengan asap dan gas yang dihasilkan oleh alat las. Dan yang terakhir, alat pelindung diri, yaitu menggunakan respirator untuk menyaring asap agar tidak masuk ke dalam tubuh, dan safety goggles untuk melindungi mata dari asap dan gas. Aktivitas kedua yang saya pilih yaitu pekerjaan memotong kusen aluminium menggunakan gerinda di toko bangunan Jalan Gubernur Suryo, Kabupaten Gresik pada hari Minggu 15 Desember tahun 2021. Potensi yang ada pada pekerjaan memotong kusen aluminium tersebut adalah yang pertama, bahaya mekanik. Bagian tangan terkena gerinda. Risiko yang ada adalah gerinda dapat mengenai tangan dan bahkan memotong tangan atau sebagian tangan. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan gerinda agar tidak digunakan oleh pekerja. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena gerinda merupakan komponen penting dalam pemotongan kusen aluminium di toko bangunan tersebut. Yang kedua yaitu substitusi, dengan mengganti gerinda dengan alat yang berisiko lebih kecil, seperti gergaji. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memberikan sensor pada gerinda agar berhenti otomatis jika ada tangan yang mendekat. Yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan standar operasional prosedur penggunaan gerinda di tempat gerinda dan selalu diingatkan oleh rekan kerjanya. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja menggunakan sarung tangan yang sesuai untuk menghindari cedera pada tangan. Bahaya yang kedua yaitu bahaya fisika. Getaran pada mesin gerinda. Risiko yang ada adalah pekerja dapat terkena gejala vaskuler, muskuloskeletal, dan neurologik yang mengenai jari, tangan, dan lengan, dan gangguan pendengaran. Pengendalian risikonya adalah yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber getaran
Hal ini tidak dapat dilakukan karena gerinda merupakan komponen penting dalam aktivitas memotong kusen aluminium di toko bangunan tersebut. Yang kedua yaitu substitusi. Mengganti gerinda dengan alat yang getarannya tidak terlalu kuat, bahkan yang tidak ada getarannya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dengan memberikan bantalan pada pegangan gerinda untuk mengurangi rasa getaran yang dirasakan oleh jari atau tangan. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan durasi waktu yang tidak berlebih dalam penggunaan gerinda dan mensosialisasikan bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh getaran gerinda. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. Memakai sarung tangan yang sesuai agar pekerja merasa aman dan nyaman saat bekerja. Bahaya fisika yang kedua yaitu suara bising dari mesin gerinda, menyebabkan gangguan pada pendengaran akibat suara bising yang dihasilkan oleh mesin gerinda. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, menghilangkan sumber bising. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena gerinda merupakan komponen penting dalam pekerjaan memotong kusen aluminium di toko bangunan tersebut. Yang kedua yaitu substitusi. Mengganti alat gerinda dengan alat yang lebih kecil menimbulkan kebisingan atau bahkan tidak menimbulkan kebisingan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dengan memberikan peredam suara untuk mengurangi kebisingan yang diterima oleh pekerja agar dapat bekerja dengan maksimal. Yang keempat yaitu administrasi. Mensosialisasikan kepada pekerja bahwa kebisingan dari gerinda dapat menyebabkan gangguan pendengaran, sehingga tidak diremehkan oleh para pekerja. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan earplug atau earmuff untuk mengurangi kebisingan yang masuk ke telinga. Bahaya yang selanjutnya yaitu bahaya kimia. Partikel aluminium yang mengudara. Risiko yang ada apabila terhirup terlalu banyak dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan jika mengenai mata akan menyebabkan kemerahan. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber partikel aluminium. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena aluminium merupakan bahan dasar yang digunakan oleh pekerja. Yang kedua yaitu substitusi. Mengganti aluminium agar tidak menimbulkan partikel yang dapat masuk ke tubuh. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena aluminium merupakan bahan dasar untuk bekerja. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dengan menggunakan kipas angin atau sejenisnya agar partikel kecil menjauhi pekerja dan tidak masuk ke dalam tubuh pekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Menghimbau kepada seluruh pekerja agar berhati-hati dengan partikel kecil yang mengudara di lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu alat pelindung diri, yaitu dengan menggunakan respirator untuk menyaring partikel kecil agar tidak dapat masuk ke dalam tubuh, dan safety goggles untuk melindungi mata agar tidak kemerahan. Bahaya yang keempat yaitu bahaya ergonomi. Posisi duduk yang membungkuk dengan waktu yang cukup lama. Risiko yang ada yaitu menyebabkan tulang punggung melengkung dan nyeri secara berkelanjutan. Pengendalian risikonya adalah menghilangkan kebiasaan duduk membungkuk. Yang kedua, substitusi. Mengganti posisi duduk dengan posisi yang lebih nyaman agar bekerja dengan maksimal.
Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Memberikan bantalan dan sandaran untuk punggung agar aman dan nyaman saat bekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan durasi waktu berapa lama akan bekerja, agar tubuh dapat beristirahat dan tidak terlalu diforsir untuk bekerja. Yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan mempertahankan posisi tulang belakang pada tempatnya. Bahaya yang kelima yaitu bahaya biologi. Semut merah yang berada di lokasi pekerjaan. Risiko yang ada yaitu dapat menggigit dan menyebabkan rasa gatal dan benjol-benjol pada pekerja. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan semut merah dengan menutup jalan keluar dengan pasir, agar semut tidak mudah keluar. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena semut merah merupakan hazard alami di lingkungan pekerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Dilakukan dengan memberikan kapur semut atau sejenisnya untuk menghalau semut mendekati pekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Dengan memberikan peringatan daerah rawan semut di sekitar sarang agar pekerja dapat berhati-hati dan tidak menginjak semut. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja menggunakan safety boots agar terhindar dari gigitan semut dan dapat fokus dalam bekerja. Bahaya yang terakhir yaitu bahaya psikologi. Kelelahan disebabkan pekerja lebih sedikit daripada pekerjaan yang dikerjakan. Risiko yang ada yaitu menyebabkan lelah berlebihan yang diikuti emosi tidak terkontrol dan kurang fokus dalam bekerja. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan aktivitas berlebihan dan bekerja secara normal. Yang kedua yaitu substitusi. Dengan mengganti pekerjaan tidak dapat dilakukan karena itu merupakan aktivitas utama dalam pemotongan kusen aluminium. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dengan menggunakan alat bekerja yang lebih modern agar pekerjaan cepat selesai dan menghindari kelelahan pekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Mengadakan lowongan pekerjaan sejalan dengan kios yang semakin ramai. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Pekerja menggunakan alat pelindung diri yang sesuai agar pekerja tidak mudah lelah dalam bekerja dan pekerjaan yang dihasilkan maksimal. Aktivitas ketiga yang saya pilih yaitu menggunakan solder untuk servis dinamo di tempat servis dinamo Jalan Gubernur Suryo, Kabupaten Gresik. Pada hari Minggu 23 Desember 2021. Potensi bahaya yang ada pada aktivitas menggunakan solder untuk servis dinamo tersebut adalah yang pertama, bahaya mekanik. Alat solder listrik yang bersuhu panas. Risiko yang ada yaitu kulit tangan pekerja dapat melepuh akibat ujung dari alat solder listrik yang menghasilkan panas. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan solder agar tidak dapat digunakan kembali oleh pekerja. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena solder merupakan komponen penting dalam menyolder dinamo yang rusak. Substitusi, yaitu mengganti solder dengan alat yang lebih berisiko kecil, seperti solder tembak. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering.
Hal ini tidak dapat dilakukan karena panas pada solder bertahan cukup lama. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan standar operasional prosedur penggunaan solder di tempat penyimpanan solder dan selalu diingatkan sebelum memulai pekerjaan. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja menggunakan sarung tangan yang sesuai untuk menghindari cedera pada tangan. Yang kedua yaitu bahaya fisika. Suhu udara yang ekstrim karena memasuki musim penghujan yang hampir turun hujan setiap hari. Risiko yang ada yaitu membuat proses penyolderan tidak maksimal dan rasa kedinginan pada pekerja. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan suhu ekstrim tidak dapat dilakukan. Yang bisa dilakukan hanya meminimalisir dengan bekerja di dalam ruangan. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi suhu ekstrim tidak dapat dilakukan karena suhu ekstrim merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol, yaitu cuaca. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dengan menggunakan penutup dari hujan seperti terpal atau sejenisnya agar proses penyolderan dapat maksimal dan bekerja tidak kedinginan. Yang kelima yaitu administrasi. Menggunakan sistem kerja shift agar pekerja tidak kelelahan dan menghimbau untuk menghangatkan diri ketika kedinginan. Yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Menggunakan baju waterproof agar tidak basah terkena hujan dan gunakan sarung tangan serta earplug untuk menghangatkan diri. Bahaya yang selanjutnya yaitu bahaya elektrik. Kabel listrik yang digunakan alat solder. Pekerja dapat tersetrum apabila ada kabel yang terbuka dan dapat terjadi korsleting listrik. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan kabel listrik, tetapi hal itu tidak dapat dilakukan karena listrik menjadi energi utama dalam bekerja. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi hanya bisa dilakukan pada alat solder listriknya, tidak pada alat sumber listriknya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dengan meletakkan kabel listrik di tempat yang aman dari jangkauan dan melapisi kabel agar tidak mudah terbuka dan mengakibatkan tersetrum serta korsleting listrik. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan edukasi terkait kelistrikan agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, para pekerja dapat mengatasinya. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja menggunakan safety boots agar tidak mudah tersetrum listrik saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahaya yang selanjutnya yaitu bahaya kimia. Bau lelehan timah yang sangat menyengat. Risiko yang ada adalah menyebabkan bahan kimia masuk ke dalam tubuh dan mengakibatkan terganggunya pernapasan. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber bau yaitu timah. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena timah merupakan bahan dasar dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu substitusi. Dengan mengganti timah agar tidak menimbulkan zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Namun, hal tersebut juga tidak dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Menggunakan kipas angin atau sejenisnya agar bau zat kimia dapat menjauhi pekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Menghimbau kepada seluruh pekerja agar berhati-hati dengan zat kimia yang terhirup ke dalam tubuh.
Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Menggunakan respirator untuk menyaring bau zat kimia agar tidak masuk ke dalam tubuh. Bahaya selanjutnya yaitu bahaya ergonomi. Posisi duduk yang membungkuk dengan waktu yang cukup lama. Risiko yang ada yaitu menyebabkan tulang punggung melengkung dan nyeri secara berkelanjutan. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan kebiasaan duduk membungkuk. Yang kedua yaitu substitusi. Mengganti posisi bekerja atau posisi duduk dengan yang lebih nyaman. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Memberikan bantalan dan sandaran untuk punggung agar aman dan nyaman saat bekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan durasi waktu berapa lama akan bekerja agar tubuh dapat beristirahat dan tidak terlalu diforsir untuk bekerja. Yang kelima yaitu alat pelindung diri. Pekerja menggunakan alat untuk mempertahankan posisi tulang belakang pada tempatnya. Bahaya selanjutnya yaitu bahaya psikologi. Kelelahan disebabkan pekerja lebih sedikit daripada pekerjaan yang dikerjakan. Risiko yang ada yaitu menyebabkan lelah berlebihan yang diikuti emosi tidak terkontrol dan kurang fokus dalam bekerja. Pengendalian risikonya adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan aktivitas berlebihan dan bekerja secara normal. Substitusi. Mengganti pekerjaan. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena itu merupakan yang utama. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pekerja menggunakan alat yang lebih modern agar cepat selesai dan menghindari kelelahan dalam bekerja. Yang keempat yaitu administrasi. Mengadakan lowongan pekerjaan baru sejalan dengan kios yang semakin ramai dan mengatur jam kerja secara normal. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai agar tidak mudah lelah dan bekerja secara maksimal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah bahwa di setiap lokasi dan aktivitas pasti memiliki hazard. Setiap hazard tersebut memiliki cara pengendalian masing-masing yang dapat diterapkan sesuai dengan hierarki untuk mengurangi atau bahkan mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan lain-lain. Sarannya, sebagai seorang pekerja harus selalu memperhatikan dan melaksanakan standar operasional prosedur yang sudah diberikan. Karena itu semua demi keselamatan dan keamanan kita bersama. Seperti yang saya sampaikan, banyak cara pengendalian risiko pada masing-masing bahaya dan pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan kita.